Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa keadaan manusia itu diinterpretasikan pada 4 keadaan. Pertama, terkadang manusia ada dalam keadaan taat. Kedua, terkadang manusia ada juga dalam keadaan maksiat. Ketiga, terkadang juga manusia sedang ada dalam keadaan nikmat. Dan keempat, terkadang manusia juga ada dalam keadaan musibah. Ketika taat, maksiat, nikmat dan musibah ini, apa kewajiban kita sebagai manusia yang sepatutnya harus disikapi dari 4 keadaan ini? Pertama, ketika taat, maka kata Imam Ghazali, kewajiban manusia adalah harus dibarengi taat itu dengan penuh keikhlasan. Karena dengan ikhlas, amal akan membekas sampai di akhirat. Bahkan Rasul bersabda bahwa manusia itu semua akan celaka. An-nasu kulluhum halka illa al-alimun wal 'alimuna kulluhum halka illa al-'amilun wal 'amiluna kulluhum halka illa al-mukhlisun. Kata Rasul, an-nasu kulluhum halka illa al-'alimun, bahwa semua manusia itu dipandang celaka kecuali orang yang berilmu. Jelas, karena orang yang berilmu akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Orang yang berilmu akan bisa mengeluarkan kebijakan dengan secara tepat. Orang yang berilmu akan merasa gembira karena ibadahnya sesuai dengan ilmunya. Tapi di samping itu ternyata wal 'alimuna kulluhum halka illa al-'amilun, orang yang berilmu juga masih dipandang celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Ini juga jelas, karena buat apa banyak ilmu, buat apa sekolah sampai tinggi-tinggi tapi tidak mengamalkan apa yang tidak dipelajari? Maka orang yang mengamalkan ilmunya itu lebih baik daripada orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Di sisi lain, ternyata orang yang punya ilmu itu juga dipandang celaka. Wal 'amiluna halka illal mukhlisun,
orang yang mengamalkan ilmunya itu akan celaka, kecuali orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Karena dengan ikhlas, amal akan semakin membekas. Ikhlas amalun lillah, amal karena Allah, amal yang difokuskan hanya untuk Allah, bukan amal karena ria, bukan amal karena ujub, bukan amal karena takabur, tapi amalnya hanya semata untuk Allah. Maka hadirin, ketika kita dalam keadaan taat, iringi taat kita dengan penuh keikhlasan. Kedua, kata Imam Al-Ghazali, bahwa keadaan manusia ada juga terjerumus pada maksiat. Maka apa kewajiban kita sebagai manusia ketika ada dalam keadaan maksiat? Kata Imam Al-Ghazali adalah segera bertaubat. Ajilu bitaubat qabla al-maut, wajilu bis-shalah qabla al-maut. Bersegeralah bertaubat sebelum datangnya maut, dan bersegera salat sebelum datangnya waktu luput. Maka untuk itu, ketika langkah kita, hari kita ada dalam gelimbangan maksiat, maka cepat-cepat untuk taubat. Ingat akan adanya Allah, ingat akan sama dan basarnya Allah. Ingat bahwa Allah adalah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Maka kalau sudah begitu, ketika kita terjerumus pada kemaksiatan, insya Allah akan segera untuk bertaubat. Dalam Al-Quran dikatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegera kalian untuk memohon ampunan pada Allah, dan bersegera untuk meraih surganya Allah, yang surga itu luasnya langit dan bumi, dan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kalau seandainya terjerumus dalam maksiat, bersegera untuk taubat, dan ingat Allah selalu memantau aktivitas kita. Ketiga, terkadang manusia ada dalam keadaan nikmat. Maka kalau sudah ada dalam keadaan nikmat, kewajiban kita tidak lain adalah mensyukuri nikmat itu. Karena dengan bersyukur itu tandanya kita berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan bersyukur, insya Allah nikmat kita akan selalu bertambah. Hari ini, hari Jumat, kita masih bisa menyempatkan diri untuk sholat Jumat berjamaah. Maka syukuri nikmat ini, syukuri nikmat langkah nafas kita untuk bisa menuju masjid ini. Dan yang keempat, terkadang manusia ada dalam keadaan musibah. Allah uji manusia dengan musibah, maka kewajiban manusia adalah tidak lain adalah bersabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya untuk orang yang selalu bersabar, Allah akan berikan pahala yang tanpa hisab. Maka untuk itu, ketika ujian menempa kita, ujian keluarga, ujian ekonomi, atau ujian di kantor atau yang lainnya, maka tetap bersabar. Sabar dalam berarti selalu melangkah pada jalan yang benar. Itulah 4 keadaan manusia menurut Imam Al-Ghazali. Hadirin rahimakumullah, hari ini hari Jumat. Hari Jumat biasa dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Maka karena rajanya hari, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalamnya. Pertama,
Rasulullah SAW mengajarkan pada kita di setiap hari Jumat adalah memperbanyak salawat kepadanya. Rasul bersabda, "Aksiru alayya minas salat fi kulli yawmin jum'atin, fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yawmin jum'atin, faman kana aksaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan." Aksiru alayya minas salat, perbanyaklah bersalawat kepadaku, kata Rasul, fi kulli yaumin jumu'atin, di setiap hari Jumat. Kenapa? Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumin jumu'atin, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap hari Jumat. Maka barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, kata Nabi, maka dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Maka kalau kita ingin berbarengan dengan Rasul nanti di akhirat, perbanyaklah basahi lisan ini dengan selalu menyebut namanya melalui salawat kepadanya. Yang kedua, kata Nabi, di hari Jumat disunatkan untuk membaca suratul Kahfi. Man qara'a suratul Kahfi fi yaumil Jum'ah ado'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini. Maka barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Subhanallah. Inilah keutamaan dari membaca surah Kahfi di hari Jumat. Dan yang ketiga, berbanyaklah berdoa di waktu asar Jumat. Karena dari Jumat terdapat suatu waktu di mana jika ada seorang hamba muslim yang memanjatkan doa pada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, maka Allah akan memberi apa yang dia minta. Waktu itu adalah waktu asar. Waktu asar di hari Jumat, maka kita berbanyak berdoa pada Allah. Di antaranya doa yang sering kita panjatkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridhamu dan surgamu, dan kami berlindung kepadamu dari bencimu dan nerakamu. Dari doa ini bahwa kita perlu keridhaan Allah dulu baru surganya. Kenapa? Karena kalau udah Allah ridho, Allah puas dengan apa yang kita lakukan, maka apa yang kita minta Allah akan berikan. Dan yang kedua adalah surga. Tentunya kita sebagai umat manusia merindukan akan surganya Allah. Surganya Allah terdapat suatu kebahagiaan, kesenangan di dalamnya. Tapi hadirin, ternyata di sisi lain sebaliknya surga merindukan kita semua. Dalam hadis dikatakan al-jannah mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan pada 4 golongan manusia. Yang mana 4 orang itu? Yang pertama, talil Quran. Yang kedua, wahafidil lisan. Yang ketiga, wamut'imil ji'an. Dan yang keempat, wassaimina fi sahri Ramadan. 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Kita rindu surga, tapi surga sendiri merindukan kita. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang doyan basah lisannya dengan selalu membaca Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan pedoman hidupnya. Al-Quran merupakan risalatul hubbi minallah, surat cinta dari Allah. Maka kalau kita cinta sama Allah, maka saking cintanya Allah pada hambanya, Allah berikan surat cintanya melalui goresan-goresan cinta Al-Quran. Maka kita baca Al-Quran.
Bahkan kata Nabi, man qara'a harfan min hurufil Qur'an falahu hasanah wal hasanah bi asri amsalihah. Orang yang membaca Al-Quran, membaca huruf dari Al-Quran, maka baginya adalah satu kebaikan. Wal hasanah asru amsalihah, satu kebaikan diberi dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun wahidun. Bahkan Nabi mengatakan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi walakin alfun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif lam mim merupakan 3 huruf, maka 3 huruf dibalas dengan 30 kebajikan. Maka ketika kita membaca alif lam mim itu ada 30 kebajikan. Subhanallah, inilah Al-Quran. Bahkan kata Nabi, Abdalu ibadati ummati, ibadah yang abdal dari umatku tidak lain adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Di tengah-tengah kesibukan kita dalam bekerja ini, sempatkan diri untuk membaca lembaran-lembaran Al-Quran. Karena dengan Al-Quran memotasi kita untuk selalu berbuat kebaikan. Ketika kita menginginkan ampunan dari Allah, maka kita kembali buka surah Yasin. Ketika kita ingin dimudahkan dalam urusan rezeki, maka kembali kepada Al-Quran, membaca surah Al-Waqiah. Ketika kita ingin dijauhkan dari dahsyatnya siksa neraka, maka kembali pada Al-Quran, membaca surah Al-Mulk. Itulah daripada keutamaan Al-Quran. Maka ta'al Quran, orang yang doyan baca Al-Quran ini dirindukan oleh surganya Allah. Kedua, wahafidil lisan, yaitu orang yang selalu menjaga lisannya. Kata apa? Kata Nabi, salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia itu ketika menjaga lisannya, karena lisan yang tidak bertuang tidak akan berakibat fatal ketika kita tidak dipikirkan terlebih dahulu. Ketika sedang bermusyawarah, perkataannya tidak diatur,